Nah, sebelum kita mulai fun gamesnya hari ini, gue mau nanya-nanya dulu sih sama David Nuban. Kan David Nuban ini, kalau bisa dilihat tingginya hampir mirip sih, tapi vertikalnya ini jauh banget nih. Bagi dong tips dan trik cara menaikkan vertikal jump kita. Ada nggak? Kalau gue bawa keseharian lah ya. Iya, boleh. Kalau biasanya ini ya, kalau di Satya Wacana tuh kita biasanya kalau dari Kameldi itu kita dikasihkan namanya latihannya air alert. Oke. Nah, air alert itu apa? Nah, kalian itu bisa cari di YouTube, di Google udah ada. Iya. Nah, yang intinya itu air alert itu latihannya itu bertahap. Jadi 1 minggu, 2 minggu sampai seterusnya itu akan bertahap. Jadi levelnya itu dari kecil sampai besar. Nah, itu menurut gua ya efeknya itu sangat besar lah untuk lompatan. Iya. Apalagi kalau kalian itu selesain tantangannya itu kayak misalkan kan. Contohnya air alert itu gimana? Bisa, boleh deh dicontohin coba. Misalnya. Jadi dalam air alert itu ada beberapa macam gitu. Ada beberapa macam item. Salah satunya bisa kayak gini. Gini. Nah, ini namanya lompat skipping. Nah, biasanya pakai skippingnya bener apa enggak? Biasanya bisa pakai skipping, bisa juga enggak. Terus ada juga yang lompat calf raises kayak calf raises gitu. Gini. Gini. Tapi di tembok gitu. Dia main tembok gitu. Ya benar. Jadi gunanya untuk memperkuat otot kaki, betis. Ya. Dan kalau menurut gua ya salah satu faktor utama untuk kita lompatnya tinggi itu sebenarnya otot perut. Karena pada saat kita mau mengambil jam itu kan otot perut yang berfungsinya lumayan besar. Jadi kebanyakan workoutnya sebenarnya di perut ya. Gitu. Nah, benar. Workout di perut itu biasanya ngapain aja itu? Ya plank. Terus otomatis pasti sit up. Nah, sit upnya itu kan ada beberapa macam. Sit up ke samping atau ke depan juga berguna banget untuk vertical jump. Nah, udah gitu mau nanya lagi nih. Kalau misalnya David Nuban ini kan katanya terkenal banget sama yang namanya defense gitu. Ada nggak sih tips and tricks? Misalnya, nih kan sering banget nih ngelihat nih orang kalau lagi ngedribble, di steal dari belakang. Nah itu ada nggak? Misalnya gimana cara ngejaganya gitu loh? Misalnya kayak pemain udah lewat nih. Ada nggak sih tips and trick kalau misalnya udah lewat tuh gimana cara kita ngejaga yang baik dan benar gitu? Kalau biasanya sih Kameldi ya. Kalau Kameldi itu tekanin kita itu lihat. Kita bisa belajar psikologis pemain dulu. Kayak misalkan baru pertama tuh ya udah kita biarin dia nyaman dulu sama dribblenya. Jadi kita jaganya tetap pressure tapi lihat dulu dia nyaman atau enggak. Pada saat dia udah nyaman itu biasanya udah ke 3 kali atau ke 4 kali offense. Nah baru situ kita permainannya udah kebaca gitu ya jadi. Udah enak banget tuh di steal. Biasanya kalau Kamel disuruh itu lihat bolanya. Jadi pada saat bolanya pantul, dia dribble, nah itu baru kita steal. Coba misalnya saya. Misalnya berarti ini dribble kanan ya, ke sana ke arah sana. Jadi misalnya gini. Terus gimana? Bolanya pantul. Nah, langsung. Jadi kuncinya itu di bola pantul. Pas kita ngebawa langsung steal. Karena pada saat bola udah di atas di tangan kita mau steal, dia pasti bisa. Dia pasti langsung bisa behind. Jadi pada saat dia bola udah pantul, dia udah nggak bisa kontrol bolanya. Jadi kuncinya tuh di pantulan bolanya ya. Pada saat lu one on one defense juga gitu. Pada saat dia lagi dribble, jadi dia pas mau turun gitu ya. Tunggu bolanya pantul, dapat bolanya. Itu sih dari gua ya. Udah gitu ada nggak sih kayak tips and trick timing ngeblok? Nah, ngeblok ini kan paling tricky gitu loh. Timingnya kayak apa? Kalau dari David Nuban apa nih? Kalau gue sih dari langkah ya. Misalkan nih, kenapa gue bilang langkah karena pada saat ambil contoh dia layup lah. Iya, misalnya gue layup ya. Nah, pada saat layup kan otomatis kan dia harus 3 kali langkah. Iya. Nah, pertama ngambil tep. Nah, 1, 2. Nah, ini langkah yang ketiga baru kita lompat. Jangan pada saat dia udah baru langkah pertama kita udah lompat. Jadi fall gitu. Bisa fall, bisa juga dia fake. Kita bisa gini. Jadi tunggu langkah ketiga. Jadi langkah ketiga. Kalau shoot gimana? Kalau shoot sih, kalau gue sih biasanya ya lihat waktu juga. Jadi kita belajar psikologis juga ya. Kalau misalkan waktu masih sekitaran belasan detik, terus dia mau syuting itu pasti dia berpikirnya pump fake doang. Ngerti. Jadi kalau ngelihat waktunya juga ya, short clock ya gitu ya. Jadi kita begini, biasanya itu dia cuma pump fake doang biar kita maju.
Karena emang ditekanin di IBL tuh selalu harus ngambil shot clock Benar. sampai ujung ya Nah, gitu ya. beda cerita pada saat dia udah kosong. Kalau kita udah berat ke kanan misalkan, bola kick out ke kiri, terus kita kejar itu biasa pasti itu shot ya? 50% dia shooting, 50% juga dia pump fake. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kan David Nuban ini vertikalnya tinggi ya. Terus kayak biasanya tuh kalau loncat ngedang itu tuh biasanya 1 foot kah, 2 foot kah, atau apa tuh gitu? Tipsnya gimana tuh? Kalau gua sih lebih nyamannya 2 foot ya. 2 foot dua ya? kaki ya. 2 kaki ya. Soalnya pada saat beda cerita sih kalau misalkan lu lagi apa nih? Lagi kayak misalkan lagi pemanasan gitu ya terserah lu pada saat mau 1 foot atau 2 foot juga nggak apa-apa. Tapi pada saat lu udah situasi game lebih baiknya 2 foot. Kenapa? Jadi pada saat lu 2 foot kan itu kan badan lu agak balance gitu kan. Jadi pada saat lu di udara lu disambar oleh lawan atau pemain lawan lebih aman lu, gitu. Lebih safety. Lu bisa terus kontrol jatuhnya. Sering lihat juga dan ada biasanya tuh kayak ada swingnya. Itu swingnya itu ngebantu juga gitu Iya, ya, sangat membantu. Kalau pada saat kita mau melakukan vertical jump yang tinggi itu awalannya itu sangat harus ada bantuannya lagi ya. Harus gitu sangat itu sangat penting banget. Soalnya itu yang menunjang tinggi atau tidaknya lompatan lu gitu loh. Oke. Selanjutnya gue mau nanya soal rebound. Nah, iya. Ada nggak tips and trick buat misalnya kan apalagi buat orang-orang pebasket di luar sana, rebound tuh kunci gitu loh. Ada beberapa kadang ada yang malas rebound. Itu tuh ada nggak tips and trick dari David Nuban untuk soal rebound? Kalau dari gue ya, biasanya sih gue lihat dari mana orangnya syuting. Kalau misalkan orangnya dari sisi kanan corner, syuting, berarti otomatis kemungkinan besarnya bolanya kan pantulnya ke sana, ke kiri lagi. Ke kiri. Kalau misalkan dari tengah berarti bolanya kan pantul. Seperti itu sih. Dan yang paling penting sih lihat orangnya dulu. Jadi pada saat bola udah syuting, lu jangan lihat bolanya doang. Lu harus lihat yang lu box out siapa. Jadi yang paling penting sebenarnya box out itu dulu, baru ambil bolanya. Oke, iya.